Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kita mau memulai ibadah pada hari ini, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan Tuhan pada hari ini, kami bisa melayani-Mu lewat ibadah online ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan untuk ibadah online hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk teman-teman kami yang di rumah Tuhan, yang mendukung gerakan 2 hari di rumah saja ini. Kiranya Kau juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah muda remaja kali ini beda ya teman-teman, karena kita mendukung gerakan 2 hari di rumah saja, tapi tidak membuat semangat kita putus ya teman-teman. Kita harus tetap bersemangat di Tuhan. Mari teman-teman kita bersuka cita di dalam Tuhan lewat satu buah pujian. Soraklah haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
kita mau bersyukur teman-teman, karena kasih Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia tak pernah meninggalkan kita teman-teman. Walau di saat kita berada di keadaan yang sulit seperti ini, Tuhan tetap memberkati kita. Dia tetap menjaga. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kita mau pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Kami mencari kasih sejati.
yang mau menyembah Tuhan. Kita mau memberikan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kami memerlukan Tuhan, teman-teman. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kami perlukan keajaiban. Mari sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh, sobat muda. Sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan benar Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Lebih semangat lagi. Mari. Kami perlukan keajaiban-Mu. Karena anak-anak Tuhan diizinkan untuk masuk di dalam suasana dunia yang tidak nyaman ini. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah Engkau berkata-kata, dan bolehlah kami mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan ingin katakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pemberitaan firman-Mu ini
sampai ke dalam hati sobat muda yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kami masing-masing, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sobat muda. Memang di dalam situasi yang tidak menentu ini, yang biasanya kita datang berjabat tangan, sekarang tidak bisa berjabat tangan. Yang dulunya kita saling mengunjungi, berpelukan sebagai tanda kasih, sekarang kita tidak bisa. Ini memang sebuah dilema bagi kita, apalagi bagi sobat muda semua. Karena apa? Karena sobat muda di usia yang segini ini masih suka piknik, masih suka main, dan itu terbatasi karena situasi dan kondisi saat ini. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan buat kalian yang masih muda-muda. Dan Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Walaupun kita tidak bisa berjabat tangan, walaupun kita tidak bisa saling memeluk saudara kita, tetapi janganlah itu menjauhkan kita dari persaudaraan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan pada malam hari ini, Tuhan ingin memberikan pengajaran buat kalian, sobat-sobat muda, bahwa kita jangan sampai memandang orang lain dengan rendah. Dan juga Tuhan mengajarkan bahwa janganlah kita memandang orang lain sesama kita dari luarnya saja. Mari kita akan buka Alkitab kita. Di dalam Matius 7 ayat yang pertama dan kedua, Tuhan berfirman, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sobat muda, seringkali kita tanpa kita sadari, kita sering melontarkan komentar maupun kata-kata contohnya begini. Umpamanya kita dengan teman kita berjalan lalu berkenalan dengan seseorang, terus kita bisik-bisik, yang satu bisik-bisik dan yang lain, wah wongnya kayak maaf cerewet kayak, lho apa sebabnya?
Andeng-andengin ning ndur lambe kuwi mesti ngene terus. Kadang kita begitu. Iya kan? Kadang juga wah orang itu sangar itu. Itu mesti gualake ra umum. Lan apa? Kuwi ngotono alise iki lho. Wandele ra umum. Iki mesti gualake ra umum. Kayak alise jepat ning dhuwur ki malah siji tok. Nah, itu kadang secara tidak langsung kita itu apa? Menghakimi orang tersebut, menghakimi teman kita. Itu tuh si si Agus tuh gimana ya cara memandangnya itu, dia memandang kita itu seperti meremehkan ya. Orang tuh sombong mesti itu, angkuh itu mesti. Itu kadang kita lakukan hal itu. Dan itu jelas-jelas secara tidak langsung kita sudah menghakimi. Kita sudah apa namanya? Memberikan komentar yang tidak baik. Kita sudah menilai orang tersebut. Padahal kita tidak tahu karakter aslinya. Itu yang sering kita lakukan tanpa apa? Tanpa kita sadari. Tuh. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tanpa kita sadari memicu kita untuk menghakimi teman-teman kita, orang lain. Padahal Tuhan sudah berfirman seperti yang dikatakan di dalam di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 yang ke B, firman Tuhan mengatakan bahwa bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru pun, di dalam khotbah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan dengan keras kepada orang-orang Farisi. Karena orang-orang Farisi itu kalau memandang orang lain itu tidak seperti dirinya, kaumnya. Orang lain itu lebih rendah dari kaumnya. Coba kita buka di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Ya, ketemu ya. Ini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang begitu bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang seringkali menghakimi, seringkali menilai orang lain lebih rendah dari dirinya. Dari hal ini, dari firman ini, Tuhan menginginkan bahwa kita semua
Jangan sampai seperti orang-orang Farisi. Jangan sampai kita ditegur oleh Tuhan karena sifat kita yang suka atau tanpa sadar menilai orang lain. Otomatis itu merendahkan orang lain. Ada sebuah contoh yang ilustrasi yang membuat kita bisa belajar juga. Pada suatu hari ada seorang bos besar. Dia mengepalai beberapa cabang perusahaan. Dan suatu hari bos ini dengan supirnya pergi mau ke cabang satunya, cabang perusahaan satunya. Lalu di tengah jalan supirnya ini menabrak, tidak terlalu keras, menabrak bakul bakso tuet-tuet. Nah itu, menabrak bakso tuet-tuet itu. Tapi baksonya enggak apa-apa, orangnya yang luka. Apa yang dilakukan bos itu? Dia lalu turun sama supirnya menolong itu, lalu menyuruh supirnya, dia menyuruh supirnya, "Dul, bawa bapak itu ke rumah sakit." Nah, terus dagangannya bagaimana Pak? Ini kan sudah dekat dengan kantor perusahaan. Biar nanti aku yang bawa, nanti kamu setelah dari rumah sakit langsung aja ke kantor. Supaya apa? Supaya dia bisa mengambil dagangannya di situ. Lah, bos bagaimana? Enggak apa-apa, aku tak naik sepeda itu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Oh iya bos, baik bos. Lalu bos itu lukar jasnya dicopot, dia pakai kaos saja, terus sepatunya juga dicopot karena memang keadaan jalan itu habis hujan, becek. Dia copot. Setelah mobil pergi membawa si tukang bakso ini ke rumah sakit, terus dia bos ini mengayuh sepeda, itu masih sepeda untuk jualan bakso tuet-tuet itu namanya. Kalian sudah pernah dengar, mungkin sudah pernah makan. Nah, itu. Nah, ketika baru berjalan berapa ya, kira-kira 10 meter di perempatan, dia hampir tertabrak oleh sepeda motor laki perempuan. Dan ternyata siapa? Itu temannya, teman waktu SMA. Ya, ketemulah dia. Lalu katakan saja si laki-laki ini namanya Joni lah, sing perempuan namanya terserah kalian mau kasih nama siapa. Nah, dua-duanya ini teman SMA dan ternyata dia sudah pacaran ini. Nah, ketika itu lalu kedua orang ini terkejut. Loh, kowe tau namanya Edi bosnya. Saya lupa tadi kasihnya nama. Namanya Edi. Loh, wala jebule kowe to, seprono seprene iki ora mundak-mundak to. Malah mundak miskin kok wene saiki. Langsung menilai dia. Karena apa? Karena Edi ini membawa bakso tuet-tuet, dikira jualan. Nah, lalu mereka menghina, kasarnya menghina
si Edi ini dengan luar biasa. Sampai si Edi tidak bisa berkata-kata. Cuma dia hanya bisa berkata, loh kamu mau kemana John? Namanya Johnny, John. Loh, aku ini dapat panggilan interview ini. Perusahaan besar. Sebentar mau jadi orang kaya. Wah syukurlah. Kamu masih jualan ini? Dia mau menjawab sudah ditimpali yang wanita. Tentu, kan dia tidak pernah berubah. Lalu, ya sudah kalau gitu. Aku malas kalau bicara sama orang agak-agak miskin itu malas. Tuh. Dia terus pergi. Si John ini hanya mengelus dadanya. Ya Tuhan, kok ada orang segitunya sih. Itu bahasa sekarang. Lalu melanjutkan perjalanan sampai ke kantor. Di kantor tuh ketemu itu lagi. Ketemu temannya lagi. Temannya marah. Ini nanti besoknya di kantor saya. Kamu jualan jangan di tempat ini. Loh, aku udah, pokoknya jangan tempat ini. Didorong sampai jatuh. Terus si Edi ini menang wae. Terus sebentar ada mobil datang. Mobil datang sampai tempat itu. Lalu supirnya melihat bosnya itu jatuh, didorong. Lalu dia turun. Mas, ada apa ini? Kamu sopir kan? Jangan ikut-ikut. Loh, ada apa ini mas? Ini di kantor loh. Saya sopir di sini. Nah ini baru begitu bosnya sudah Pak, sudah. Terus sekarang kamu pergi. Si Johnnya begitu. Lah sopirnya bilang, lah kamu kesini mau apa mas? Saya mau interview. Nah, ini sudah hampir telat jamnya. Saya percaya saya bisa. Terus Pak, gimana ini? Udah, ini mas, kamu masuk dulu. Karena ini memang hampir nanti kamu tidak bisa ketompo di sini. Akhirnya ya sudah kita tinggalkan saja. Perempuan bilang begitu. Lalu keduanya masuk. Lalu bos bagaimana tuh bos? Itu siapa? Itu teman saya waktu SMA. Memang sifatnya begitu dari dulu tidak berubah-ubah. Tapi ya biarlah. Sekarang yang datang sudah berapa? Yang interview itu orang 4. Oke, saya tak bersih lewat belakang saja saya. Akhirnya Edi masuk dan ganti pakaian dan sebagainya. Nah, ketika gilirannya 2 orang ini dibarengke sekalian interviewnya, masuk kaget. Loh, aku ini ngopo? Kowe yo aja dodol ning jero kene malahan. Ini orang ini tidak tahu apa situasi mungkin ya. Tidak tahu situasi. Kamu sudah pakai jas pakai ini, dibilang dodol retowet di dalam. Lalu sekarang gini. Oke. Itu kalian salah paham. Tidak bisa. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Itu si Johnny-nya. Oke, kamu di sini mau apa? Interview. Dengan siapa? Dengan Pak Bos di sini. Oke, saya Pak Bosnya. Tidak percaya. Lalu, oke, Satpam tolong masuk Satpam. Satpam masuk. Kamu tahu siapa saya? Tahu Pak. Bapak kan bos saya. Dua orang itu kejut. Masih tidak percaya. Keluarkan kartu namanya.
perusahaan besar di situ. Oke, karena sudah tidak bisa berkata-kata dia, dua orang ini. Lalu si bos ini berkata, Edi, saya membuat interview ini bukan untuk orang yang pandai, bukan untuk orang yang cuma bisa saja, tetapi saya membutuhkan karyawan yang satu jujur, yang satu mau menolong, dan tidak memandang orang lain dengan rendah. Jadi sekarang silahkan keluar, Anda tidak diterima di sini. Dari cerita itu kalian paham kan? Bahwa kita tidak diperbolehkan untuk memandang rendah orang lain. Karena penampilan luar itu kadang menipu, seringkali menipu. Kelihatannya tampan, cantik, tetapi kelakuannya ternyata bagaimana? Karena kita sebetulnya tidak berhak untuk menilai orang lain. Yang berhak itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan saja yang berhak menilai atau menghakimi orang lain. Bahkan Tuhan akan menilai kita dari cara kita menilai orang lain. Paham ya di sini? Jadi Tuhan mengajarkan hanya satu yang Tuhan ajarkan di sini. Satu saja untuk hari ini. Janganlah memandang rendah, menilai orang lain, menghakimi orang lain. Karena itu bukan hak kalian, tetapi itu haknya Tuhan. Tugas kita hanya apa? Tugas kita adalah hanya untuk mengasihi dan memintakan berkat buat sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Waktu saya kembalikan. Sungguh firman yang sungguh memberkati. Terima kasih Pak Sri. Dengar tuh teman-teman, kita nggak boleh merendahkan orang lain. Kita nggak boleh menilai orang lain dari luarnya saja. Jadi kita harus belajar mulai dari sekarang untuk lebih mengasihi sesama kita. Kita tidak boleh menilai sesama kita dengan sembarangan. Kita harus menghargai, kita harus saling menghormati dan mengasihi seperti Tuhan selalu mengasihi kita semua. Oke teman-teman, kita udah mau mengakhiri pada online pada hari ini. Sebelum itu kita mau doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati Tuhan untuk ibadah online Muda Remaja hari ini. Kau telah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Kau terus memberkati kami Tuhan, menyertai kami, berikan kami kesehatan, perlindungan di masa pandemi ini Tuhan. Terus Kau berkati kami dan Kau segera pulihkan Tuhan, supaya kami bisa berkumpul, bisa saling berpelukan seperti dulu lagi Tuhan, berjabat tangan, kita bisa kembali hidup normal seperti dulu. Berkah mujizat-Mu Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan, Kau berkati Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita
Jangan kendor ya, kita selalu semangat, terus semangat dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah muda remaja besok hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.